Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang menjadi Dewan Penasehat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Prabowo mengatakan Thaksin memiliki jaringan dan pengalaman besar di bidang tersebut. Selain itu, Thaksin juga bersedia membantu tanpa dibayar. Khusus terkait Thaksin, Prabowo mengaku tidak ingin ikut campur dalam urusan politik negara tetangga. Thaksin adalah seorang tokoh politik yang dikudeta. Dia menang mandat berkali-kali dikudeta. Jadi berarti ada faktor saya tidak mau terlibat dalam politik domestik itu. Jelas Prabowo. Apakah Danantara kental dengan aroma politis? Apakah pendirian Danantara juga akan menimbulkan petaka politik bagi bangsa secara keseluruhan, dan apakah ini proyek sangat kapitalistik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan juga pemirsa. Di tengah kondisi ekonomi khususnya rupiah yang juga mengalami pelemahan, kemudian pemerintah menegaskan bahwa Danantara sebuah badan pengelola investasi negara katanya untuk meningkatkan efektivitas investasi. Tapi mengapa orang-orang yang duduk di dalamnya bukan ahli investasi, Bung? Menurut Anda, mengapa bisa terjadi demikian para pejabat dengan afiliasi politik yang kental, Bung? Ya, ini kalau kita cermati juga ya agak lucu bagaimana begitu ya. Jadi berkaitan dengan pembentukan Danantara, kemudian ada yang nggak mau digaji ya sebagai penasehat ataupun yang lain ya. Bahkan menyeret nama-nama tokoh-tokoh dunia ya, tokoh-tokoh besar yang mungkin sebelumnya punya sebuah skandal ya. Yang awalnya dulu ada juga Tony Blair, ya, kini ada Thaksin, mantan Perdana Menteri Thailand. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita juga turut prihatin bahwa di tengah situasi rupiah yang tertekan terhadap dolar, ini juga menimbulkan pertanyaan besar ya. Bahkan di saat masyarakat itu juga berharap ya, sebetulnya kondisi ekonomi negeri ini kan sedang tidak baik-baik saja ya di tengah-tengah tumpukan hutang yang menggunung. Nah, sebetulnya rakyat ingin kebijakan itu ya yang langsung menyentuh pemulihan ekonomi yang real, ya ekonomi yang dirasakan masyarakat. Nah, bukan ekonomi yang non real ya. Misalnya ada investasi, saham, ya bursa saham, pasar saham dan sebagainya. Bukan itu sebetulnya. Nah, ini yang harus dicermati juga oleh pemangku kebijakan di negeri ini khususnya dalam hal ekonomi. Nah, begitupun kita juga menyayangkan ya yang pembentukan ini juga beraroma lebih kepada politik ya daripada teknokratis ya. Ya dalam artian memunculkan sebuah jalan keluar baru. Nah, nah ini sama juga dengan pemerintahan sebelumnya yang memang kalau kita cermati juga bagaimana cara untuk mengundang investor-investor asing ya, khususnya terkait dengan itu. Nah, apalagi ini nanti ya dibentuklah pembentukan Daya Anagata Nusantara atau Danantara ini sebagai sebuah holding besar ya dari BUMN yang ada di negeri ini. Nah, yang menjadi problem juga ketika yang duduk itu di dalamnya itu bukan para ahli ya. Dalam artian kita tahulah Tony Blair, Thaksin, ya ataupun beberapa yang lain itu juga bukanlah tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dari sisi ekonomi ya, lebih pada tokoh-tokoh yang berafiliasi kuat kepada politik. Nah, nah, maka wajar ya bila publik ini juga menganggap ini bukan soal investasi ya, melainkan konsolidasi kekuasaan ekonomi oleh kelompok tertentu. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan kita. Jangan sampai dengan adanya pembentukan badan baru ini malah menambah problem baru. Nah, inilah yang patut juga khususnya Presiden Prabowo dan juga wakilnya Mas Gibran untuk lebih memberikan perhatian penuh ya kondisi pada ekonomi, belum lagi nanti politik, hukum dan yang lainnya. Seperti itu Mas Agi. Ya. Jadi yang Anda paparkan ini mempertegas potensi bahaya sistem yang semakin tidak transparan ya, Bung, karena orang-orang yang dipilih menjabat
di Danantara tersebut, dan jika tidak ada perubahan, apakah bukan tidak mungkin Danantara akan mengikuti jejak skandal seperti di negara tetangga 1 MDB ini, Bung, di Malaysia? Nah, kekhawatiran publik ini kepada bahwa Danantara bisa menjadi One MDB versi Indonesia itu ya bukan isapan jempol. Bisa jadi itu malah menimbulkan skandal-skandal baru. Nah, memang ya kita juga kadang cukup bingung juga ya berkaitan dengan pengelolaan ekonomi di negeri ini ya. Ya khususnya untuk jalan keluar menuju kesejahteraan rakyat ya di tengah-tengah tumpukan hutan dan juga akibat pengambilan sistem ekonomi yang kapitalistik ini. Nah, kita tahu bahwa skandal 1MDB di Malaysia itu juga berawal dari semangat yang serupa ya untuk membangun badan investasi negara yang katanya untuk pembangunan. Nah, namun karena tidak ada transparansi ya dan diawai oleh elit politik, kemudian juga minim kontrol publik, maka lembaga tersebut berubah menjadi instrumen mega korupsi. Nah, ini kalau terjadi kepada Danantara, misal Danantara tidak diawasi secara ketat, kemudian Danantara juga tidak bisa diakses informasi publik, kemudian Danantara tidak dikelola oleh profesionalisme yang punya independen yang kredibel ya, baik di level nasional maupun di level global, maka resiko penyalahgunaan kekuasaan itu sangat terbuka, gitu loh ya. Nah, sebetulnya kan ini kalau kita cermati juga merupakan kepentingan para elit ya, khususnya elit di negeri ini kan gitu ya. Untuk menunjukkan kehebatan ekonomi Indonesia padahal ya kalau kita tahu bahwa ketika negeri ini itu mengambil sistem ekonomi kapitalisme, itu sebenarnya sudah pilihan yang salah gitu loh. Nah, mereka juga mencoba untuk menambal sulam, memperbaiki ya yang bocor sana sini. Nah, kalau ini aja ya sama saja ya. Nah, apalagi ini berkaitan dengan eh, dana ya dari publik yang memang publik juga harus mengetahui penggunaannya untuk apa. Nah, dan skandal ini senantiasa ada ya, apakah itu antar elit ya, baik itu politik, ekonomi maupun juga dari karangan para pemilik modal dan juga oligarki seperti itu, Mas. Jadi memang rakyat berhak curiga gitu ya, Bung. Berhak bertanya sebetulnya untuk kepentingan siapa badan ini didirikan. Nah, tidak hanya curiga, tapi juga rakyat berhak bertanya dan menuntut akuntabilitas. Karena apa? Lembaga ini itu menggunakan uang negara. Nah, dan ini kita harus cermat bahwa uang negara itu adalah sumbernya dari pajak dan utang publik. Nah, ini yang kita juga andil ya. Dalam artian rakyat kan juga membayar pajak dan sebagainya. Nah, kemudian apakah ada langkah yang serius? Misal apakah nanti ada audit terbuka? Ya, terus siapa yang nanti mengauditnya? Kemudian bagaimana langkah DPR? Kemudian bagaimana sikap rakyat sipil? Nah, lalu apakah bisa dibatalkan bila tidak memberi manfaat langsung pada kepentingan rakyat? Nah, ini yang harus dicermati. Jadi blueprint dari sebuah ekonomi di Indonesia ini tidak hanya apa melulu pada sebuah impian-impian besar, tapi apakah ada langkah teknis ya yang itu memang betul-betul mengeluarkan negeri ini dari keterpurukan dari sisi ekonomi. Nah, ini yang menjadi cermati. Maka wajar kalau rakyat curiga dan ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Seperti itu, Mas. Dan di tengah carut marut yang tadi Anda sampaikan, ekonomi berbagai tekanan, tumpukan utang pun terus menggunung. Jika kondisi terus memburuk, bukan tidak mungkin berarti, Bung, negara kita menjadi status negara gagal. Apakah ada arah ke situ, Bung, negara kita ini, Bung? Nah, kalau peringatan negara gagal itu peringatan ini terlalu ekstrim ya. Bila diartikan secara harfiah, secara negara kita gagal. Namun ini sinyalnya nyata gitu ya. Sinyal ya. Nah, ketika apa? Yang pertama kita cermati rupiah melemah ya terus tanpa ada intervensi struktural. Nah, PHK massal terus berlanjut ya. Daya beli masyarakat melemah secara drastis. Sementara elit justru sibuk
membagi-bagi jabatan strategis khususnya di strategis ekonomi begitu ya. Ada juga yang dirapel ya, jadi wamen, jadi komisaris ya. Lalu ketika jadi menteri misalnya merekrut dari kelompok partainya misalnya. Maka ini memang ya menuju sebuah kondisi yang rapuh ya seperti yang juga dialami oleh negara-negara fragile state ya gitu ya. Negara gagal bukan selalu ditandai oleh perang atau kerusuhan ya, tapi bisa muncul saat negara tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya. Apa? Yakni melindungi rakyat dan memperbaiki kesejahteraan umum. Nah, ini ya. Maka ini yang harus menjadi perhatian penting. Nah, kegagalan suatu negara itu ya karena apa? Gagal mengambil sebuah sistem politik dan politik dan ekonomi di negeri ini. Nah, gitu. Tadi saya tegaskan juga ketika mengambil sistem kapitalisme saja itu sudah gagal sebetulnya. Gagal menuju sebuah kesejahteraan yang nyata. Ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Seperti itu, Mas. Lantas, Indonesia membutuhkan langkah nyata untuk menghindari permasalahan yang lebih dalam. Bagaimana solusi yang harus segera diambil, Bung? Nah, ini yang perlu kita cermati bahwa yang pertama, kalau ini kita bicara berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, khususnya ekonomi maupun kesejahteraan, maka ini yang tidak dimiliki oleh kapitalisme, gitu ya. Mindsetnya dalam kapitalisme kan jelas tidak mengurusi urusan rakyat. Maka kita harus beralih kepada sistem ekonomi Islam yang memang itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian juga dengan dalil-dalil yang kuat dari Quran dan Sunnah dan juga dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat serta khalifah selanjutnya. Nah, maka sistem ekonomi Islam inilah yang sebetulnya mampu mewujudkan kesejahteraan itu ya. Dengan cara apa? Nanti akan mengelompokkan ya kepemilikan ya ini ya, apakah harta milik rakyat, harta negara, mana yang dikelola oleh negara ya seperti tambang dan sebagainya ya untuk sekali lagi untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umum sekali lagi. Terwujudnya sejahtera sandang, pangan, papan ya. Lebih-lebih itu juga ada jaminan kesehatan ya, pendidikan dan juga keamanan. Nah, maka yang pertama adalah kembali kita untuk memfokus kembali kebijakan ekonomi ya. Ya dengan cara apa ya tadi mengambil sistem yang sahih ya tentu itu ada di dalam ekonomi Islam. Nah, yang kedua adalah apa? Nah, untuk solusi itu ya bukan dengan cara membentuk badan baru gitu ya, tapi bagaimana menyelamatkan ya hal-hal yang sudah ada ini ya seperti teman-teman UMKM ya kan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja ya maupun juga ada subsidi di sektor yang strategis ya. Jangan sampai malah rakyat ya diberikan kredit kemudian ada yang berbunga. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya bahwa eh, ada audit total lembaga keuangan negara yang berpotensi tumpang tindih dan syarat kepentingan politik. Nah, dan yang terakhir juga transparansi penuh dalam pengelolaan ya khususnya ya. Nanti apakah khususnya negara ini ya untuk memberikan kesejahteraan secara publik. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberdayakan ekonomi rakyat khususnya ya, bukan mengandalkan investasi ataupun utang luar negeri, tapi betul-betul mandiri. Kita punya sumber daya alam, kita punya sumber kekuatan ekonomi ya. Dan sekali lagi ini hanya dimiliki oleh para pemimpin yang memiliki ya kepedulian ya dan juga ketakutan dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka eh, harapan kami ya kepada Presiden Prabowo ya, kemudian pada Mas Gibran dan juga penguasa di negeri ini ya, janganlah terlena ya dengan kekuasaan maupun mengambil sistem yang di luar Islam. Maka jika Anda ingin selamat ya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, maka mengambil sistem Islam itu adalah jalan keselamatan dan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Seperti itu. Baik, jazakallah Bung Hanif. Jadi ini memang sesuai judul kita pada kabar petang kali ini, kritik terbuka untuk Danantara. Terima kasih Bung Hanif untuk paparannya pada kabar petang. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.